Tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dengan NPM 232122044. Mari kita mulai saja. Di sini saya akan membahas pengertian patriarki, struktur patriarki, bentuk patriarki, keempat, efek patriarki terhadap perempuan, kelima, indikator kesetaraan gender. Yang pertama itu pengertian. Secara bahasa, patriarki berasal dari bahasa Yunani, gabungan dari kata pater yang berarti ayah dan arkein yang berarti memerintah atau memimpin. Dalam istilah patriarki merujuk pada sistem sosial dan kelembagaan di mana kekuasaan dan kendali utama cenderung berada di tangan pria. Dan patriarki adalah suatu sistem sosial di mana kekuasaan dan otoritas secara dominan dipegang oleh para pria, baik dalam ranah keluarga maupun masyarakat secara lebih luas. Sistem ini cenderung mendukung ketidaksetaraan gender, di mana peran dan hak-hak perempuan seringkali terbatas. Selanjutnya itu struktur patriarki. Yang pertama itu relasi produksi patriarki dalam keluarga. Dalam struktur ini, pekerjaan rumah tangga perempuan dilakukan oleh suami atau orang yang tinggal bersama mereka. Seorang wanita dapat menerima tunjangan sebagai imbalan atas pekerjaannya, terutama ketika dia tidak sedang bekerja. Ibu rumah tangga adalah kelas produktif, sedangkan suami adalah kelas ekstraktif. Kedua yaitu struktur patriarki kedua di tingkat ekonomi adalah patriarki pekerja dan upah. Bentuk kompleks dari penutupan patriarki dalam pekerjaan bergaji mencegah perempuan mengakses jenis pekerjaan yang lebih baik dan mengisolasi mereka dalam pekerjaan yang kurang berkualitas yang mereka anggap perempuan kurang kualitas. Tiga yaitu hubungan patriarki dalam negara. Ada dua. Dalam lembaga budaya. Lembaga budaya melengkapi struktur sebelumnya. Lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam menciptakan variasi subjektivitas gender yang berbeda dalam bentuk yang berbeda. Struktur ini mencakup seperangkat institusi yang menciptakan representasi perempuan dari perspektif patriarki di berbagai bidang, seperti agama, pendidikan, dan media. Selanjutnya itu hubungan patriarki dalam bentuk seksualitas. Fitur utama dari struktur ini adalah heteroseksualitas konklusif dan standar ganda gender. Struktur seksualitas patriarki mengacu pada alasan orientasi seksual sebagai heteroseksual, lesbian, atau homoseksual. Alasan merupakan pertanyaan sentral bagi analisis feminis radikal karena melaluinya lah hubungan antara bentuk seks yang didominasi laki-laki dan patriarki terbentuk. Selanjutnya itu bentuk patriarki. Satu, perbedaan patriarki privat dan patriarki publik.
Dalam bentuk patriarki privat, arena utama penindasan perempuan terletak pada produksi domestik. Dengan patriarki mengendalikan individu perempuan dalam rumah tangga. Sedangkan patriarki publik terletak pada sektor publik, pekerjaan dan negara, meskipun keluarga tetap patriarki. Struktur dalam bentuk publik tetapi tidak lagi menjadi struktur patriarki, menjadi arena terdepan. Selanjutnya dalam patriarki pemilikan privat, perampasan hak perempuan terjadi oleh patriarki individu dalam keluarga. Sedangkan dalam bentuk terbuka, eksploitasi dilakukan secara kolektif. Dalam patriarki publik, ahli strategi utama adalah pengecualian. Hal ini berupa eksploitasi perempuan dengan menjauhkan mereka dari ruangan publik. Sedangkan di depan publik merupakan strategi segregasi dan subordinasi, berupa merayu perempuan untuk berpartisipasi dalam urusan publik di semua tingkatan. Memang, kehadiran perempuan di sektor publik terbatas pada pekerjaan terpisah yang kurang dihargai dibandingkan laki-laki. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa patriarki milik pribadi merupakan bentuk patriarki yang mengasingkan perempuan dari sektor publik dan mengarahkan mereka pada urusan domestik. Patriarki publik adalah bentuk patriarki yang memberi perempuan tempat di ruangan publik, tetapi porsinya lebih rendah dari laki-laki. Kedua yaitu pergeseran dari patriarki publik ke privat. Pergeseran dari patriarki ke privat bukan disebabkan oleh kapitalisme, tetapi oleh patriarki yang dipaksakan sendiri. Perempuan miskin dikeluarkan dari pabrik setelah menikah dengan laki-laki kaya atau pemimpin dan tidak lagi diperbolehkan untuk bekerja setiap waktu. Ketiga yaitu transisi dari patriarki privat ke publik. Transisi dari kepemilikan pribadi ke Transisi dari kepemilikan pribadi ke patriarki publik memang luar biasa. Perubahan substansial dalam hubungan gender terjadi selama abad 20. Gerakan menuju bentuk patriarki pribadi yang lebih eksplisit benar-benar terbalik pada pergantian abad. Abad ke-20 membawa perubahan dramatis dan patriarki privat ke patriarki publik, serta penurunan tingkat penindasan terhadap perempuan pada khususnya. Hal ini bukan hanya untuk mengatakan bahwa telah terjadi perubahan yang signifikan, tetapi lebih dari itu. Yang selanjutnya itu efek patriarki terhadap perempuan. 1. Marginalisasi. Proses terpinggirkan oleh perbedaan gender berujung pada kemiskinan. Ada banyak cara untuk meminggirkan seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Salah satunya adalah penggunaan asumsi gender. Itu subordinasi. Subordinasi adalah penilaian atau asumsi bahwa peran salah satu gender lebih rendah daripada yang lain. Nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat telah membedakan dan memisahkan peran gender laki-laki dan perempuan. Perempuan dipandang bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi.
sedangkan laki-laki mengambil pekerjaan publik atau produktif. Tiga yaitu stereotip. Pelabelan atau penandaan umumnya negatif dan mengarah pada ketidakadilan. Pelabelan sering digunakan sebagai alasan untuk membenarkan tindakan satu kelompok terhadap yang lain. Keempat yaitu kekerasan. Kekerasan mengacu pada tindakan kekerasan baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh satu jenis kelamin atau oleh keluarga, masyarakat atau organisasi terhadap jenis kelamin perempuan. Kelima yaitu beban ganda. Beban ganda berarti beban yang diterima salah satu jenis kelamin lebih besar dari beban jenis kelamin lain. Dan yang terakhir yaitu indikator kesetaraan gender. Dalam buku Parameter Kesetaraan Gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu kesetaraan gender diartikan sebagai keadaan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, hak dan kondisi yaitu kualitas hidup. Adapun indikatornya satu akses. Akses adalah kesempatan untuk memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Kedua yaitu kehadiran. Partisipasi adalah ketidakikutsertaan atau keikutsertaan seorang atau sekelompok orang dalam kegiatan atau pengambilan keputusan. Ketiga yaitu kontrol. Kontrol adalah kendali, wewenang atau kekuasaan untuk membuat keputusan dalam hal ini apakah beberapa posisi pengambilan keputusan didominasi oleh jenis kelamin tertentu. Empat yaitu manfaat. Manfaatnya adalah penggunaannya dapat dinikmati secara optimal. Keputusan yang dibuat oleh sekolah apakah menguntungkan anak perempuan dan laki-laki atau tidak. Oke, mungkin segitu saja yang materi yang bisa saya sampaikan. Uh, Baik, untuk sekarang kita sesi tanya jawab. Saya akan membuka 3 pertanyaan. Izin bertanya, apakah boleh? Lukman? Oke. Yes, Pak. Tindak Izin Pinat. bertanya. Itu Davina Kaila silakan. dulu. Kaila silakan. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Kaila Sri Ramadhani Hakmi dari kelompok 2 Gen Jacques Rousseau. Izin bertanya. Pertanyaannya, apa saja langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengurangi pengaruh patriarki dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Kita
Mungkin pertanyaan ditampung dulu gitu. Boleh. Ya silakan Nafina. Baik, perkenalkan nama saya Davina Damayanti dari kelompok 8 Jarvin Habermas. Izin bertanya, tadi Anda di akhir sempat menyinggung mengenai kesetaraan gender. Saya izin bertanya, mengapa masih ada sedikit perempuan yang memegang posisi kepemimpinan jika kesetaraan gender itu memang ada? Terima kasih. Silakan yang lainnya. Izin bertanya ya. Sebelumnya terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Nama saya Asep. Eh, jadi patriarki itu kan selalu dilatar belakangi oleh kebudayaan dan lingkungan. Sebagai muslim yang baik, saya ingin mengetahui bagaimana Islam memandang patriarki itu tersebut. Begitu kira-kira, terima kasih. Oke, bentar ya. Oke, Kayla izin menjawab ya. Boleh. Apa saja langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengurangi pengaruh patriarki dalam kehidupan sehari-hari? Iya, betul. Mungkin beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi pengaruh patriarki dalam kehidupan sehari-hari, seperti mendukung kesetaraan gender, menghargai kontribusi semua individu tanpa memandang jenis kelamin, dan aktif terlibat dalam mendidik orang di sekitar tanpa pentingnya kesetaraan. Mungkin segitu saja. Apakah sudah terpenuhi? Sudah, terima kasih. Dan Davina ya tadi. Dah. Oke. Pertanyaan dari Davina, mengapa masih ada sedikit perempuan yang memegang posisi kepemimpinan? Izin menjawab, mungkin ada beberapa faktor. Eh, Salah satunya mungkin faktor kultural yang mana wanita masih banyak yang menarik diri dalam partisipasi menjadi seorang pemimpin, dan mereka juga dianggap negatif jika wanita menjadi pemimpin. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih. Lakman. Oke, selanjutnya Asep izin menjawab ya. Iya, boleh, silakan. Eh,
bagaimana Islam memandang budaya patriarki? Islam sendiri datang ke bumi salah satunya membawa misi untuk memuliakan manusia dengan cara menyertakan kedudukan keduanya. Sikap adil, setara, dan saling menghargai sesama manusia tanpa didasarkan perbedaan termasuk salah satu ajaran Islam. Dengan demikian budaya patriarki sesuai dengan Islam. Apakah sudah terjawab, Asep? Oh, begitu. Iya, sudah cukup. Terima kasih, Saudara Lukman. Ya, boleh. Apakah boleh tahu Asep dari kelompok mana ya? Saya dari kelompok 3, Voltaire. Oke. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.